Perjalanan Indonesia menuju Indonesia maju masih panjang. Dan kita sekarang walaupun ada di middle slightly upper, itu tidak berarti menggaranti, menjamin kita akan menjadi high income country. Dari seluruh dunia, 194 negara di dunia yang bisa masuk menjadi advanced high income country itu nggak banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bertemu kembali dalam pembahasan kita dialektika atau dialog kita malam ini. Teman-teman sekalian, malam ini kita membahas satu tema yang menarik juga dari sebenarnya dua orang pemikir terkenal. Yang pertama adalah Daron Acemoglu, dia ekonom terkenal dan profesor asal Turki ya, tapi dia profesor di Amerika. Dan yang kedua adalah salah seorang pemikir juga dari teman ini, ya teman sendiri sebenarnya, juga adalah profesor dari Amerika, tapi dia awalnya sebenarnya dari Inggris. Teman-teman sekalian, saya mendapat inspirasi membahas tema ini setelah mendengar pidato dari Menteri Ekonomi Indonesia yang menyatakan bahwa Indonesia masih jauh dari harapan untuk bisa menjadi negara maju. Perjalanan Indonesia menuju Indonesia maju masih panjang. Dan kita sekarang walaupun ada di middle slightly upper, itu tidak berarti menggaranti, menjamin kita akan menjadi high income country. Dari seluruh dunia, 194 negara di dunia yang bisa masuk menjadi advanced high income country itu nggak banyak. Dan banyak sekali negara-negara yang berjuang untuk bisa maju itu tetap akhirnya belum berhasil, dan termasuk Indonesia. Jadi judul ini sebenarnya inti pemikiran dari Daron ini dan James. Ya, jadi tadi saya katakan ya ada Daron Acemoglu dan James Robinson, dua ahli ekonomi yang menjadi profesor di Amerika ini. Sebenarnya mereka membicarakan mengapa satu negara itu bisa maju dan bagaimana negara lain justru gagal untuk bisa meraih kemakmuran, kesejahteraan yang semua sebenarnya ditentu menjadi tujuan semua negara-negara di dunia. Daron Acemoglu ini adalah ekonom terkenal, dia asal Turki, yang lahir 3 September 1967 di Istanbul, dan ia menyelesaikan sarjana dari Universitas York Inggris dan memperoleh PhD dari London School of Economics pada tahun 1992. Sekarang ia menjadi profesor ekonomi di MIT, Amerika Serikat, dan karyanya yang paling terkenal itu sebenarnya dijelaskan pada bidang-bidang yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu pada bidang ilmu ekonomi, politik, dan teori pembangunan. Dia menerima beberapa penghargaan, termasuk misalnya pada tahun 2005 ia mendapat penghargaan yang disebut dengan Clark. Dan juga yang kedua adalah James Robinson. Dia adalah ilmuwan politik dan ekonom yang lahir pada tahun 1960 di Inggris. Ia memperoleh sarjana dari London School of Economics dan PhD dari Universitas Yale. Dan sekarang ia adalah profesor di Universitas Chicago dan Harris School of Public Policy. Teman-teman sekalian, jadi kita sekarang malam ini membicarakan tentang dua pemikir ini yang mencoba menjelaskan dua bentuk upaya untuk bisa menjadikan satu negara itu maju, satu negara itu memiliki atau memperoleh kesejahteraan, tapi yang satu kelompok berhasil dengan baik, tapi yang satu lagi mengalami kegagalan. Jadi mengapa mereka terjadi kegagalan itu? Daron James ini membahas mengapa beberapa negara berhasil ya menjadi kaya makmur, sementara misalnya yang lain tetap miskin, gagal, berusaha tetapi akhirnya hampir tidak bergerak dari keadaan awalnya. Dan itu dikemukakan disebabkan beberapa hal oleh Daron dan James ini. Yang pertama dia mengatakan disebabkan institusi yang sifatnya ekonomi inklusif dan ekstraktif. Jadi mencoba membedakan antara satu negara atau kelompok negara yang mencoba misalnya mereka membangun ekonomi secara inklusif, tapi di sisi lain ada yang gagal yang menggunakan perkembangan atau teori pemikiran ekonominya bersifat ekstraktif.
Acemoglu dan Robinson berpendapat bahwa perbedaan antara negara makmur dan miskin itu sebenarnya terutama disebabkan oleh institusi ekonomi yang sifatnya inklusif, memberikan kepercayaan dan kesetaraan pada masyarakat dan pada pengusaha, dan kemudian juga mendorong partisipasi secara luas dalam kegiatan ekonomi dan memberikan hak-hak properti yang aman, kemudian lakukan inovasi dan kebebasan untuk berusaha. Jadi ini ciri-ciri yang dikemukakan pertama supaya satu negara itu bisa maju, sementara yang sebaliknya dikatakan ya institusi ekonomi yang ekstraktif itu mereka memusatkan kekayaan dan kekuasaan pada segelintir orang atau sekelompok orang saja, sekelompok penguasa dan juga misalnya pengusaha kaya. Jadi ini yang disebut dengan institusi ekonomi yang ekstraktif. Jadi sekarang sudah mulai jelas sebenarnya ketika dijelaskan perbedaan antara dua kelompok. Yang pertama adalah inklusif, memberikan kesetaraan pada semua orang, pada semua pihak. Sementara yang kedua, ciri yang membawa kegagalan itu adalah ekonomi yang sifatnya ekstraktif. Ekonomi yang sebenarnya hanya terpusat pada beberapa kelompok, terutama pengusaha, dan juga misalnya dengan pejabat-pejabat. Jadi teman-teman sekalian, apa yang dikemukakan oleh dua ahli tadi, sebenarnya kondisi itu sama dengan kondisi kita sekarang. Jadi segelintir orang atau kelompok itu menghambat inovasi. Jadi kalau pada masyarakat yang sifatnya ekstraktif, itu memang tidak memberikan kesempatan yang sama untuk semua orang. Tapi memberikan kekuasaan, kepercayaan pada segelintir orang atau kelompok orang tertentu. Dan ini menghambat inovasi dan membatasi kesempatan ekonomi bagi mayoritas penduduk. Teman-teman sekalian, jelas sekali satu faktor pertama ini aja sudah memberikan penjelasan bagaimana misalnya tidak terjadi pemerataan ekonomi karena memang cara berpikir dan cara juga misalnya melakukan ya sikap kebijakan ekonomi yang berbeda. Yang kedua dikatakan bahwa institusi inklusif versus ekstraktif itu mereka juga berbeda, menekankan pentingnya institusi politik. Institusi politik yang inklusif itu adalah sebenarnya memungkinkan partisipasi luas dalam proses politik dan memastikan bahwa kekuasaan distribusi secara luas terjadi, dan institusi politik yang ekstraktif adalah sebaliknya memusatkan kekuasaan pada segelintir orang elit saja dan sering sekali mendukung institusi ekonominya yang sifatnya tertutup, yang ekstraktif. Jadi tertutup dalam arti tidak terbuka untuk semua pihak dan semua golongan. Dan yang ketiga dikatakan adalah lingkaran umpan balik. Yang dimaksud dengan lingkaran umpan balik ini, yaitu ada menjelaskan bagaimana institusi ekonomi dan politik itu saling mempengaruhi melalui lingkaran umpan balik. Artinya, kalau misalnya satu negara kebijakannya adalah sifatnya inklusif, maka inklusivitas itu tidak hanya misalnya terjadi pada bidang ekonomi, tetapi juga dia terjadi pada bidang sosial, politik, dan budaya. Demikian juga sebaliknya, kalau ada kebijakan yang sifatnya ekstraktif itu justru sebenarnya menutup kemungkinan untuk semua pihak dan kesempatan itu hanya lebih terbuka pada kelompok tertentu dan tidak untuk semua kelompok dan golongan. Jadi lingkaran umpan balik itu maksudnya begitu. Jadi kalau misalnya satu kelompok itu melakukan pendekatan yang sifatnya inklusif, maka nanti bidang sosial, ekonomi, politik itu akan inklusif. Tapi kalau misalnya ekstraktif, justru hal yang sama juga terjadi, bahwa tidak ada diberikan kesempatan yang sama, penghargaan yang sama pada semua kelompok dan institusi. Dan yang keempat dikatakan bahwa kritis momen dan jalur ketergantungan. Acemoglu dan Robinson berpendapat bahwa sejarah itu sebenarnya memainkan peran penting dalam perkembangan institusi. Teman-teman sekalian, kalau misalnya sejarah tidak diikuti, saya sekarang atau mungkin teman-teman juga semuanya merasakan bagaimana presiden pertama dan wakil presiden yang pertama itu Soekarno dan Hatta merupakan satu dua orang yang memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Bukan hanya secara nasional tetapi global. Dan kemudian sebenarnya itu akan sangat berpengaruh sekali bagi perkembangan Indonesia. Tapi kalau kita bandingkan dengan sekarang, coba aja misalnya kita lihat bagaimana misalnya presiden dan kemudian menteri-menteri yang diangkat itu kadang-kadang tidak memikirkan tentang keahlian, tidak memikirkan tentang apa yang disebut memberikan kesempatan
pada menteri-menteri yang sesuai dengan bidang keahliannya, tapi hanya lebih mengutamakan bagaimana yang menjadi pertimbangan utama adalah tentang perkawanan, pengelompokan misalnya, artinya mana partai-partai yang mendukung, dan keluarga. Jadi ada masalah yang saya pikir sebenarnya sangat berdekatan dengan apa yang dikemukakan oleh Acemoglu dan Robinson, bahwa sejarah itu sebenarnya memainkan peran penting. Kalau saya dan mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia sekarang, apalagi misalnya universitas itu, memang melihat sekarang itu ada justru sebenarnya bukan lebih baik kalau dibandingkan presiden yang pertama dan wakil presiden yang dulu dengan yang sekarang. Coba aja kita pikirkan misalnya tentang permasalahan ekonomi. Bagaimana ekonomi disusun oleh Profesor Dr. Muhammad Hatta, tentang apa yang kita sebut misalnya dengan ekonomi kekeluargaan, dengan ekonomi kemasyarakatan, itu sebenarnya sangat-sangat menarik sekali. Dan saya selalu melihat dan mengatakan bahwa sebenarnya pemikiran ekonomi dari Muhammad Hatta itu berdekatan atau mirip sekali dengan apa yang disebut dengan ekonomi kesejahteraan yang sekarang banyak digunakan sebagai kebijakan ekonomi di Eropa. Teman-teman sekalian, yang berikutnya dikatakan di sini adalah peran kelima adalah nomor 5, peran kekuasaan dan konflik. Pada peran kelima ini dikatakan bahwa perubahan institusional sering sekali melibatkan konflik kekuasaan. Elit yang diuntungkan tentu mencoba untuk mempertahankan tidak ada perubahan, sementara elit yang tidak puas dan ingin melakukan perubahan, tetapi terjadi sebenarnya model konflik yang tidak mudah diselesaikan. Teman-teman sekalian, kemarin misalnya kita lihat seperti contoh dengan apa yang disebut peran kekuasaan dan konflik itu, sepertinya terlihat waktu kita pemilu kemarin antara dua kelompok. Yang pertama adalah menginginkan ada perubahan, dan perubahan itu adalah perubahan yang katakanlah itu sangat mungkin dianggap radikal karena mencoba melakukan perubahan yang cukup drastis, sementara ada partai dan pendukung yang lain, mereka mengatakan lebih misalnya melakukan bukan perubahan, tapi keberlanjutan. Permasalahannya, keberlanjutan apa yang mau dilakukan? Apakah keberlanjutan yang selama ini misalnya banyak sekali misalnya kebijakan yang tidak bisa dianggap adil, kebijakan korupsi yang luar biasa, kebijakan misalnya korupsi yang sekarang, dan misalnya pembangunan yang hampir menghadapi apa yang kita katakan sekarang kegagalan, itu akan dilanjutkan. Apakah pejabat-pejabat yang sebelumnya terindikasi misalnya korupsi tetap juga akan dilanjutkan? Permasalahan-permasalahan inilah sebenarnya yang kemarin kita lihat sebagai suatu perbedaan dari dua kelompok dukungan yang sangat-sangat tajam, antara satu kelompok yang berusaha tetap melanjutkan peran kekuasaan yang lama, yang kemudian melakukan perubahan karena merasa banyak sekali apa yang dilakukan dalam 10 tahun, terutama sekali 5 tahun terakhir ini, jauh dari harapan dan membawa masyarakat ke masyarakat yang lebih adil, makmur, dan sejahtera. Teman-teman sekalian, jadi ada 5 prinsip yang dikemukakan oleh dua ahli tadi yang sangat perlu diperhatikan bagaimana misalnya suatu negara itu bisa maju, berhasil, atau mengalami kegagalan. Baiknya kita memilih pendekatan yang sifatnya inklusif, bukan pendekatan yang sifatnya ekstraksif. Teman-teman sekalian, demikian malam ini kita bicarakan tentang pemikiran yang sangat menarik sekali dari dua ahli yang kita kemukakan tadi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.